Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Sugeng Prasetyo, SE, MSE, dosen tetap Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Dalam kesempatan ini, saya membuat video sebagai bagian dari sertifikasi dosen 2025. Video ini di bidang pengajaran, salah satunya di Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait dengan RPS mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah Ekonomi Moneter Internasional. Mata kuliah tersebut berisi tentang penjelasan bagaimana sistem moneter internasional, kemudian nilai tukar, kemudian rezim nilai tukar, dan neraca pembayaran, serta arus modal internasional. Mata kuliah Ekonomi Moneter Internasional ini sebanyak 3 SKS dan diperuntukkan untuk mahasiswa semester 6, terutama yang akan mengambil konsentrasi ekonomi moneter dan perbankan. Ini menjadi mata kuliah pilihan untuk konsentrasi tersebut. Nah, apa yang menjadi capaian pembelajaran dalam mata kuliah ekonomi moneter internasional tersebut, yaitu mahasiswa mampu menganalisis fenomena di bidang moneter dan perbankan berdasarkan prinsip, konsep, teori, dan metodologi secara tepat. Kemudian, apa CPMK-nya? Yaitu pertama, mampu menguasai teori dan konsep dasar tentang beberapa topik-topik dalam ekonomi moneter internasional pada umumnya, dan menguasai materi yang berhubungan dengan ekonomi moneter internasional. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi moneter internasional. Untuk perkuliahan ini sebanyak 14 pertemuan, kemudian ditambah UTS dan ditambah dengan UAS. Pertemuan pertama yaitu pendahuluan terkait ekonomi moneter internasional. Kedua, terkait dengan ruang lingkup ekonomi moneter internasional. Ketiga, terkait sejarah sistem moneter internasional. Yang keempat, terkait ruang lingkup sistem moneter internasional. Yang kelima, terkait krisis moneter internasional. Yang keenam, terkait bursa valuta asing. Yang ketujuh, kuis. Yang kedelapan, UTS. 9, neraca pembayaran internasional. 10, sistem pembayaran dalam balance of payment. 11, metode pembayaran internasional. 12, pembayaran internasional. 13, arus modal dan bisnis internasional. 14, keseimbangan internal dan eksternal dalam perekonomian internasional. Yang ke-15, WIS, dan yang terakhir adalah UAS, ujian akhir semester. Untuk referensi yang digunakan dalam buku internasional, ya, untuk mata kuliah ekonomi moneter internasional, yaitu yang utama ada 3, yaitu Kerbaugh, yang kedua adalah Krugman, yang ketiga adalah Salvatore, dan untuk pendukung buku yaitu Rangkuti. Kemudian metode pembelajaran dalam mata kuliah ekonomi moneter internasional yaitu yang jelas yang pertama adalah ceramah, memberikan materi, pandangan, ilmu, ya, pengetahuan dari dosen ke mahasiswa. Kemudian yaitu case based learning, ya, memberikan studi kasus kepada mahasiswa untuk bahan diskusi. Kemudian yang terakhir adalah pembagian tugas. Untuk media pembelajaran yaitu PowerPoint, kemudian modul, kemudian video yang diperoleh dari YouTube, sehingga pembelajaran itu tidak hanya dari saya, sehingga mahasiswa bisa melihat video tentang materi yang diberikan. Kemudian untuk nilai, keaktifan 10%,
kuis untuk UTS 10%, kuis untuk UAS 10%, tugas 20%, kemudian UTS 25% dan UAS 25%. Itu tadi adalah paparan terkait RPS mata kuliah Ekonomi Moneter Internasional. Untuk selanjutnya, mari kita simak video bagaimana saya mengajar dan bagaimana mahasiswa bertanya pada saya interaktif di kelas. Mari kita lihat. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Baik, sebelum saya mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, belajar hari ini, diridhoi oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, gitu kan. Mudah-mudahan nanti dievaluasi mendapat nilai yang baik. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Ya, untuk absen saya serahkan ya, nanti silakan absen sendiri. Kemudian alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan ke-6 terkait pasar valuta asing. Jadi sebelum pertemuan 6 ini kita sudah membahas mengenai sistem ekonomi moneter ya. Jadi bagaimana sistem moneter di suatu negara. Nah, sekarang kita masuk pada pasar valuta asing. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke materi, lebih baik saya putarkan video gitu ya, terkait nilai tukar ya. Oke. Saya putarkan video ini, sumbernya dari ngomongin uang ya. Jadi ini kenapa nilai tukar uang selalu berubah ya. Jadi ini sebagai tambahan aja, sebagai tambahan informasi. Selain dari buku, juga saya berikan tambahan informasi dari video. Di channel ngomongin uang, kamu sadar gak sih dalam 6 bulan terakhir harga dolar terhadap rupiah itu udah nyaris menyentuh level tertinggi. Coba deh kita lihat grafiknya. Pas April 2023 lalu, 1 dolar itu cuma 14.600 rupiah. Sekarang pas video ini dibikin udah di harga 15.900an. Dikit lagi. Nilai tukar rupiah dengan dolar itu sekarang sudah mencapai 16.000. Ya, 10 tahun yang lalu itu 7.000, 8.000. Ya. Jadi setiap waktu nilai tukar itu terus berubah. Nah, itu menjadi informasi penting bahwa nilai tukar mengalami fluktuasi di setiap periodenya. Tahun lalu pas di zaman Presiden SBY, harga 1 dolar itu bahkan cuma 9.000-an aja, gak nyampe 10.000 rupiah. Berarti cuma dalam waktu sekitar 1 dekade nilai mata uang rupiah itu melemah sampai 50%. Kalau misalnya dibandingkan mata uang dolar, 50% melemahnya, luar biasa. Berpengaruh juga ya ke daya beli kita terhadap barang dan jasa dari luar negeri. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih nilai tukar rupiah dan dolar itu terus berubah-ubah? Sebetulnya apa aja sih faktor-faktor yang tidak bisa tawar atau tulis yang saling ujungnya antar negara di dunia, termasuk pengembangan bisnis perusahaan korporasi raksasa ke negara tertentu. Pertemuan ke-6 ini apa yang diharapkan? Yang diharapkan nanti mahasiswa itu dapat mendeskripsikan, memahami, menganalisa ya, kemudian menganalisis terkait sistem nilai tukar, kemudian dampak nilai tukar, pasar falas ya. Kemudian metode pembelajarannya bagaimana? Nanti kita ada diskusi ya, nanti ada studi kasus akan saya berikan, kita diskusi. Ini seringkali mahasiswa itu protes ke saya, "Pak, kenapa sih kita itu selalu slide-nya bahasa Inggris, bukunya bahasa Inggris gitu?" Ya karena program studi kita sudah terakreditasi internasional ya, sehingga kita harus menggunakan buku internasional, textbook internasional, kemudian PowerPoint-nya juga harus internasional. Ya, itu salah satu upaya yang sudah kita lakukan untuk menjadikan program studi ekonomi bangunan Universitas Trunojoyo Madura itu terakreditasi internasional. Oke. Foreign exchange market itu kita sudah sering kali mendengar ya,
pasar falas itu kan. Mungkin ada yang sudah transaksi falas gitu ya, jual dolar, beli dolar gitu kan, trading istilahnya kan gitu. Ada yang pernah trading falas? Nah, tapi hati-hati, trading falas itu kalau spekulasi lebih banyak ruginya. Makanya ketika trading harus paham dulu teknikal dan fundamentalnya. Teknikal itu adalah teknisnya gimana memperoleh profit, ya. Kemudian fundamentalnya adalah melihat kondisi ekonomi. Nah, kapan kita harus transaksi, kapan kita harus tidak transaksi. Tapi kalau kalian berspekulasi itu bahaya. Oh ini besok akan meningkat. Oh ini akan rugi. Nah, itu spekulasi namanya. Jadi harus ada ilmunya dulu, teknikal dan fundamentalnya. Nah, apa itu foreign exchange market? Di sini kita tahu bahwa ada mata uang dolar, ada mata uang peso, ya, ada mata uang yen, gitu kan? Nah, setiap negara itu kan mata uangnya beda-beda. Ya, coba kalian ke Malaysia pakai uang rupiah kan nggak ada yang mau, ya kan? Kalian ke Jepang pakai uang rupiah nggak ada yang mau, ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus tukar uangnya, rupiah kita tukar dengan dolar, ya. Kalau mau ke Amerika misalnya, kalau mau ke Jepang ya kita tukar dengan yen. Nah, itu adalah pasar falas, ya. Kita di lingkup pasar falas untuk transaksi jual beli, ya, jual beli mata uang. Nah, kemudian yang kedua adalah a typical international transaction, ya, requires two distinct forces. First, the foreign currency is bought, ya. Yang kedua atau second, the foreign currency is used to facilitate the international transaction. Yang saya katakan tadi adalah yang first, ya. Ya, kita tukar uangnya gitu kan, kemudian kita transaksikan. Kemudian yang kedua adalah international transaction. Sama. Amerika dengan Indonesia ketika melakukan perjanjian bilateral, ya. Amerika impor dari Indonesia, misalnya kopi, ya. Kemudian Indonesia impor dari Amerika. Maka transaksi ini adalah menggunakan dolar, ya. Nah, itu adalah dikatakan sebagai facilitate the international transaction, ya. Selain itu juga apa? FDI. Nah, yang masuk ke kita, gitu kan? Itu pasti kan dolar, macam-macam kan? Yen, kalau dari Jepang ya yen gitu. Nah, mereka kemudian mengkonversi mata uangnya ke dolar, kemudian masuk ke kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah siapa? Ini kalimat yang ketiga ini menyatakan bahwa siapa sih yang menjadi pelaku, siapa pelakunya? Nah, pelakunya yang pertama adalah bisnis, ya, bisnismen, ya. Jadi pengusaha, ya. Yang kedua di sini bisa investor, ya. Ini adalah eksportir atau importir. Nah, ternyata mahasiswa Universitas Trunojoyo ini pinter-pinter, ya. Sudah baca buku yang saya sudah informasikan untuk jadikan referensi, ya. Krugman gitu, ya. Luar biasa. Yang kedua adalah government. Nah, kalau government ini bisa seperti apa? Utang ke luar negeri, ya. Kita kan nggak mungkin ke IMF itu, Pak, saya minta uangnya terus ditransfer rupiah, nggak mungkin. IMF nggak ada rupiah, dolar yang ada kan gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah bank. Nah, ini juga bank ini juga, ya. Kalau dia depositnya falas, ya, otomatis dolar kan yang didepositkan gitu kan. Nah, ini adalah pelaku yang ada dalam pasar falas. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait foreign exchange market? Silakan. Pak, saya mau tanya. Ini saya tuh pernah lihat di
di trading itu kenapa sih kayak sistemnya itu naik turun gitu Pak. Dan sama kenapa mata uang juga bisa berubah-ubah setiap waktu dan setiap detiknya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Muhyiddin. Oke, pertanyaan yang bagus. Memang dalam trading itu terus ya fluktuatif. Sesuai yang saya infokan tadi bahwa pergerakan itu terjadi karena permintaan dan penawaran ya. Jadi kalau demand-nya, kalau nilai tukar itu bergerak meningkat, itu artinya depresiasi atau apresiasi? Depresiasi. Nah, ini istilah yang harus kalian pahami ya. Apresiasi dan depresiasi. Kalau nilai tukar 7.000 menjadi 8.000, ini kan meningkat. Jadi 7.000 ke 8.000 ini adalah depresiasi. Sehingga seringkali istilah meningkat itu termakna adalah apresiasi gitu ya. Jadi keliru ya. Sehingga peningkatan nilai tukar itu sama saja dengan melemahnya nilai tukar. Oleh sebab itu istilahnya lebih baik menguat dan melemah ya. Kalau menguat berarti dia apresiasi, kalau melemah berarti dia depresiasi ya. Kalau menguat berarti 6.000 ya ke 5.000. Nah, ini menguat, apresiasi ya, atau istilahnya menguat. Oke. Kemudian slide selanjutnya adalah tipe of foreign exchange transaction. Jadi di sini ada 3 tipe dalam transaksi pasar falas. First, spot transaction, second, forward transaction, and third, swap transaction. What's different about spot transaction, forward transaction, and swap transaction? The definisi of spot transaction itu adalah the immediate purchase or sale of a foreign currency with settlement typically occurring within 2 business day. Ya, contohnya itu adalah, nah ini salah satu contohnya adalah exchanging travel money ya. Contoh seperti saya kemarin ke Singapura, itu saya ya conference internasional waktu itu di Singapura, saya kan bawa uang Indonesia itu sekitar 3 juta ya. Saya tukar dolar Singapura per 1 dolar Singapura itu 12.000 sekian rupiah. Sehingga uang yang sekian banyaknya ya dalam bentuk rupiah itu menjadi ya bisa dihitung berlembar lah. Ya, lembar dolar Singapura ya. Jadi lebih efisien daripada bawa uang sekepok 3 juta itu. Nah, itu adalah spot transaction, jadi transaksi langsung, gitu ya. Itu istilahnya. Kemudian yang kedua adalah forward transaction. Ya, the definition of forward transaction is an agreement to buy or sell a specific amount of foreign currency at a predetermined rate of a future date. Jadi gini, misalkan saya bisnismen gitu ya. Jadi kalian yang atau mbaknya deh, dia sebagai penjual ya. Saya pembelinya, dia orang Afrika misalkan. Saya orang Indonesia, maaf ya Mbak ya. Maksudnya ini contoh saja gitu loh Pak. Dia orang Afrika, saya orang Indonesia. Saya ingin beli barangnya dia. Nah, karena nilai tukar itu kan terus berfluktuasi, sehingga saya berkesepakatan dengan dia ya. Secara tertulis ada kontraknya juga bahwa Mbak jual beli ini saat ini misalkan harga kursnya adalah 16.000. Mbak jual beli ini dalam waktu 3 bulan nilai tukarnya 16.500 misalnya. Oke, kalau sepakat kita tanda tangani, meskipun nilai tukarnya itu berubah menjadi 17.000 3 bulan ke depan, harga tetap 16.500. Itu enaknya forward transaction, bisa lebih menguntungkan ya, tidak ikut fluktuatif harga barang atau nilai tukar ya 3 bulan ke depan itu. Ya kalau selisih 500 rupiah aja kan per barang sudah berapa kan gitu kan. Nah itu adalah contoh dari forward transaction.
Kemudian swap transaction ini adalah the definition of swap transaction is a simultaneous purchase and sale of a currency for two different dates. Commonly used by bank and financial institution to manage liquidity and hedge currency exposure. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah Bank Indonesia. Ya. Apa yang terjadi Bank Indonesia? Misalnya dia menjual atau membeli falas, gitu kan? Atau bank-bank sentral yang lain di negara lain, sama, gitu kan? Menjual atau membeli falas. Itu yang bisa dilakukan oleh bank-bank sentral, gitu kan? Ketika dia kebanyakan dolarnya atau banyakkan uangnya, banyakkan falasnya, ya dia jual. Tapi kalau kurang, ya dia beli, gitu. Nah itu adalah terkait dengan swap transaction. Ya. Oke, untuk materi tipe of foreign exchange transaction ada yang ditanyakan? Mungkin dari sebelah sini? Izin bertanya Bapak. Bagaimana transaksi format dapat membantu perusahaan menghindari risiko fluktuasi nilai tukar? Saya suka dengan kelas ini karena selalu aktif gitu ya, bertanya, kemudian ada interaksi lah istilahnya gitu kan. Ya, kalau biasa di kelas lain itu biasanya kan nggak seaktif ini gitu kan, ini yang paling aktif gitu. Sehingga saya nggak rugi memberi nilai keaktifan ke kalian gitu. Oke, nah. Jadi terkait forward transaksi ya. Nah, forward transaksi ini tadi saya sudah katakan bahwa ini yang lebih, saya rasa lebih menguntungkan karena di situ nilai tukar itu di hedging. Di hedging itu apa ya? Dilindungi ya. Sehingga nilai tukar yang sudah disepakati antara pembeli dengan penjual. Artinya nilai tukar tadi sudah terkunci, nggak mengikuti fluktuasi kurs. Nah, tadi kan saya contohkan bahwa kita sepakat di harga 16.500 per US dollar gitu kan. Padahal transaksi yang terjadi di pasar falas sudah 17.000 ya kan. Sehingga nilainya sudah terkunci karena kita sudah sepakat 16.500 gitu. Nah, ini istilahnya nilai tukarnya di hedging ya, dilindungi. Nah, sehingga resiko untuk lebih mahal barang itu tidak terjadi. Nah, begitu jawabannya Mbak ya. Saya yang akan bertanya gitu ya. Mungkin ada yang bisa menjawab gitu ya. Terkait transaksi swap. Nah, tadi kan forward transaction sudah ditanyakan gitu kan. Sekarang terkait swap transaction. Kira-kira apa alasannya bank atau lembaga pemerintah atau financial institusi itu lebih menyukai transaksi swap? Siapa yang mau jawab? Oke Mbak, silakan. Ya baik, sebelumnya terima kasih. Menurut saya kalau transaksi swap itu kan menggabungkan antara spot sama forward. Jadi transaksinya itu dijadikan satu. Jadi itu singkatnya itu lebih efisien dan komisinya itu lebih rendah lagi. Jadi nggak terlalu banyak biaya di komisinya itu. Iya, terima kasih Mbak. Oke, silakan kita bisa kasih aplaus untuk Mbaknya. Ya. Intinya di situ. Kenapa bank kemudian financial institution itu menyukai swap transaction? Itu karena cost ya, rendah, low cost. Efisiensinya di situ lebih bagus daripada forward and spot transaction. Oke. Lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah terkait apa sih fungsi dari pasar falas? Ada 3 ya. Yang pertama adalah determining exchange rate. Yang kedua adalah facilitating international trade. Yang ketiga adalah facilitating international capital transfer ya. Ini saya rasa sudah saya jelaskan di awal bahwa determinan exchange rate tadi, nilai tukar itu bisa apresiasi, bisa depresiasi itu ya bergantung pada permintaan dan penawaran. Saya lanjutkan terkait materi berikutnya, yaitu regime of exchange rate. Jadi regime of exchange rate ini berkaitan dengan bagaimana suatu negara itu menganut sistem nilai tukar. Ya. Jadi dalam pasar falas nilai tukar itu terbagi menjadi 3 sistem. Ya. Yang pertama adalah fixed exchange rate system. Yang kedua adalah floating exchange rate system.
Dan yang ketiga adalah minutes floating atau dirty floating. Ya. Nah, regime of exchange rate ini di PowerPoint dikatakan bahwa how a country manages its currency in relation to other currency and the foreign exchange market. Jadi bagaimana suatu negara itu memanage nilai tukarnya, ya mata uangnya dengan mata uang asing dalam pasar falas. Nah, floating exchange system, ya, ini artinya dia nilai tukarnya itu diserahkan pada pasar. Ya, jadi pemerintah, bank sentral itu tidak diperbolehkan intervensi pada pasar falas. Nah, itu contoh di Indonesia. Rupiah kan sempat menginjak hampir 17.000 kan. Nah, akhirnya apa? Masyarakat kan ada gonjang-ganjing. Kenapa sih pemerintah itu tidak respon terhadap nilai tukar rupiah sampai dengan 17.000? Ya karena kita menganut sistem nilai tukar mengambang. Jadi biarkan pasar yang menentukan. Ya. Apa yang dilakukan oleh bank sentral dengan kondisi demikian? Yang saya katakan tadi, menaikkan suku bunganya. Ya, menaikkan suku bunganya. Sehingga gap antara suku bunga domestik dengan suku bunga internasional itu tidak jauh. Nah, dalam floating exchange rate system itu istilahnya apresiasi dan depresiasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah fixed exchange rate system. Ya, di sini nilai tukar itu harus diintervensi setiap saat. Ya, oh kelihatan terdepresiasi, diintervensi dengan cara apa? Dibeli. Ya, mata uang domestiknya dibeli sehingga menguat. Nah, apa yang harus diperkuat kalau menganut sistem nilai tukar tetap atau fixed exchange rate system? Cadangan devisa. Negara dengan cadangan devisa yang banyak, dia bisa mengimplementasikan nilai tukar sistem tetap. Karena ini terus menguras cadangan devisa, ya. Kalau terus-terusan diintervensi. Nah, Indonesia nggak mampu karena cadangan devisanya nggak banyak, gitu kan? Kemudian, tapi pernah Indonesia pernah fixed exchange rate system sebelum krisis moneter, ya, itu fixed exchange rate system. Nah, kalau minutes floating atau derivative floating ini adalah dia campuran, ya, artinya intervensinya itu nggak setiap saat. Jadi ketika cadangan devisanya kuat, dia bisa mengintervensi pada pasar falas. Kalau cadangan devisanya nggak kuat, ya sudah, serahkan pada pasar. Itu kalau campuran. Kemudian materi selanjutnya yaitu kita diskusi. Nah, ini kita diskusi. Ya. Bahan diskusinya ini studi kasusnya adalah di tahun 2013 itu Indonesia menghadapi tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat sentimen global terkait taper tantrum, nah istilahnya gitu ya, perencana stimulus moneter dan dari Federal Reserve. Pertanyaannya untuk bahan diskusi, apakah intervensi bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar dapat dianggap efektif dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Jadi menurut kalian dengan menaikkan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar efektif nggak dalam jangka panjang maupun jangka pendek? Kita diskusi. Mungkin ada yang mau menjawab? Baik, intervensi bank sentral efektif dalam jangka pendek untuk meredam gejolak nilai tukar seperti saat Bank Indonesia menstabilkan rupiah pada 2018 dengan menjual cadangan devisa. Nah, namun dalam jangka panjang, intervensi kurang efektif jika tidak didukung oleh fundamental ekonomi yang kuat seperti inflasi rendah dan neraca perdagangan yang sehat. Nah, oleh karena itu, intervensi lebih tepat digunakan sebagai alat penstabil sementara, bukan solusi jangka panjang. Ya, oke, terima kasih. Jadi saya sepakat ya bahwa suku bunga itu hanya efektif dalam jangka pendek. Ya. Tapi kalau dalam jangka panjang dia nggak efektif. Dalam jangka panjang, maka yang dikatakan tadi harus menjaga inflasi pertama. Kedua adalah mengurangi impor karena kita ini ketergantungan impor. Oke? Saya rasa materi hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.